Kudus, sucikan diriku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai renungan pada doa Sabtu pagi pada hari ini, mari kita mohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah berikan pada kami kesempatan kami pada pagi hari ini untuk boleh kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus Kau turunkan di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, sehingga kami mampu dan tahu akan kehendak-Mu untuk kehidupan kami, kehidupan yang akan nantinya Tuhan. Semuanya ini Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ambil tema yaitu petunjuk jalan. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, tetapi kita akan memfokuskan pada ayat yang keempat sampai yang ke-6. Tapi kita akan baca dari 1 sampai 14. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Di dalam Yohanes 14 ayat 1-14 ini sangat banyak tentang Trinitas, tentang banyak hal yang kita ketahui. Tapi untuk saat ini kita akan fokuskan pada ayat 4 sampai yang ke-6 tentang petunjuk jalan. Jadi dikatakan bahwa Tuhan berkata, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Tuhan Yesus menjanjikan satu tempat, yaitu tempat rumah Bapa. Sesuatu yang mungkin tidak kelihatan nyata gitu. Dan Thomas mengatakan dia tidak tahu ke sana. Dia tidak tahu jalan ke sana. Dia tidak tahu untuk sampai ke sana seperti apa. Ini kalau saya lihat sama seperti kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau ke satu tempat yang kita tidak tahu, ke satu tempat yang kita tidak tahu jalannya, apa yang kita lakukan? Kita akan minta bantuan. Bantuannya kalau dalam kehidupan sekarang ini, kita panggil Mbah Google. Google Maps. Cari tujuannya ke sini. Maka Mbah Google akan menunjukkan jalannya. Jalannya lewat sini, semuanya sudah disediakan oleh Mbah Google. Nah, Tuhan pun juga mengatakan pada Thomas. Thomas tidak tahu. Tuhan katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sesuatu yang masih kita juga belum tahu. Sama seperti kalau kita ikutin Google Maps tadi. Kita juga tidak tahu jalan itu lewat mana. Sehingga kadang-kadang dalam perjalanan kita bisa salah jalan. Dalam perjalanan kadang-kadang kita menyimpang. Tapi oleh Google kita dikasih alternatif. Kita dikasih petunjuk yang lain. Kalau kita misalkan salah jalan, maka Google pun akan menyesuaikan. Oh, jalannya bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini. Begitu juga dengan Tuhan. Apabila kita menyimpang, Tuhan pun akan memberikan alternatif. Tuhan akan menunjukkan jalan yang baru. Tuhan akan memberikan petunjuk yang baru. Tapi kalau kita salah jalan terus-menerus, itu bukan salah jalan. Tapi kadang kita, kalau di dalam perjalanan itu kita tahu, oh ini petanya, oh kita ambil alternatif seperti ini, kita belok seperti ini, tidak mengikuti petanya tadi. Dan akhirnya kalau kita sering salah jalan, yang kejadian dari Google tadi apa?
blank spot. Akhirnya Google pun tidak bisa menunjukkan jalannya karena terjadi blank spot. Sama seperti kita, kalau sering salah jalan, akhirnya juga terjadi blank spot. Tuhan pun juga memberikan blank spot bagi kita. Kita akan merasa seolah-olah semua jalan buntu. Kita merasa seolah-olah jalan habis, tidak ada alternatif yang lain. Karena blank spot tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada jalan yang awal. Kembali kepada Kristus. Maka kita akan mendapatkan petunjuk yang baru. Kita akan mendapatkan alternatif yang baru. Kita harus balik. Kita harus mundur pada jalan yang sudah pernah kita lalui, yang ada petunjuknya. Kita harus berani kembali. Sama seperti dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur atas segala firman-Mu, atas segala petunjuk-Mu ya Tuhan. Kami sebagai manusia sering mempergunakan akal pikiran kami, menggunakan keakuan kami untuk menentukan jalan yang sebetulnya sudah kamu tunjukkan, yang sebenarnya sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau arahkan. Tapi sering kami menggunakan jalan kami sendiri, sehingga sering kami tersesat. Tolong Tuhan, ajar kami untuk bisa kembali kepada jalan-Mu, untuk kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa sampai ke rumah Bapa. Ajar kami Tuhan, tuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak naikkan doa syukur, permohonan dan syafaat kita kepada Tuhan Yesus. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu oleh karena pemeliharaan dan pelindungan yang Tuhan berikan atas hidup kami dari hari lepas hari. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa kepada kami, karena Engkau tetap memberkati kami meskipun begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa, jika seringkali kami masih mengeraskan hati kami, meskipun Engkau sudah menegur kami dengan banyak hal, banyak peristiwa, namun itu semua tetap tidak membuat kami berubah. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong kami, menuntun jalan kami, agar kami boleh semakin dekat kepadamu melalui ketaatan kami kepada firman-Mu. Pada hari Sabtu pagi hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami, baik yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi orang tua kita, Ibu Sri Hartati Dawami Martono, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sihmuwarni Rayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, dan Bapak Esparmun. Kami serahkan ya Tuhan orang-orang tua kami ini di tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan pelihara imannya agar tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga hidupnya hanya bergantung kepadamu, sehingga sukacita dari Tuhan menyertai orang tua kami ini. Kami juga berdoa bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Ebenezer yang dalam perawatan dan pemulihan, kepada Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Aminah Jumationo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Suyatmi, Bapak Iman Santoso Adisarjono, Bapak Widi Leksono M. Soleh, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Deliana Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Parti Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, keluarga Penatua Dwi Jatmoko, keluarga Diaken Joko Susilo, Bapak Sigit Palgunadi, dan anak kami, saudari kita. Tuhan, kami berdoa kepada mereka yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan, berkati obat-obatan yang diminumnya, keluarga yang mendampinginya, agar keluarga ini atau anak-anak kami atau saudara-saudara kami boleh segera sembuh dari sakitnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga jemaat yang sedang sakit, bagi saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Indah Hayuning Wulandari, dan Bapak Bambang Winada, dan juga saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan di sini. Kiranya Engkau menjamah mereka dan memulihkan kesehatan mereka, agar boleh segera beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu, karena Engkau adalah tabib yang agung yang sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga besar almarhumah Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, di mana Tuhan telah memanggil Ibu Kusnandia. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkannya diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan penghiburan sejati dari Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami, maupun keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan, menunggu pasangan hidup.
keluarga yang mendapatkan buah hati. Kami mohon ya Tuhan, campur tangan-Mu agar supaya semuanya boleh dipulihkan, kasih padam yang dinyalakan, dan anak-anak kami boleh menikmati berkat dan anugerah melalui pekerjaan yang ia dapatkan nanti, mendapatkan calon pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan keluarga boleh mendapatkan buah hati yang Tuhan berikan, maupun jalan keluar bagi pergumulan mereka, sehingga ya Tuhan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan terlambat, karena Engkau-lah sumber berkat dan sumber pertolongan kami. Tuhan yang kami kasihi, kami rindu sekali ya Tuhan untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu di GKJ Ebenezer Pasar Minggu Jakarta. Sudah 2 tahun kami mengalami pandemi COVID-19. Tolong kami ya Tuhan, kiranya pandemi ini segera berlalu dari kota kami Jakarta, dari negara kami Indonesia, bahkan dari muka bumi ini ya Tuhan. Dan harapan kami pandemi COVID-19 ini boleh berganti menjadi endemi, sehingga kerinduan kami datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu boleh kami rasakan. Sungguh Tuhan, kami rindu sekali untuk segera beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di GKJ Ebenezer yang kami kasih. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bagi gereja-gereja di lingkungan klasis Jakarta bagian Barat, GKJ Kanakan, GKJ Bumi Indah, dan GKJ Yeremia Rumah Doa di Sawangan, di mana sampai saat ini belum mendapatkan IMB untuk membangun, syarat membangun gedung-gedung gereja. Kiranya kuasa Tuhan dan mujizat-Mu hadir, sehingga IMB yang dikeluarkan Pemda setempat boleh segera mereka dapatkan dan terrealisasikan. Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur karena boleh hidup di negara Indonesia yang sungguh elok, indah, kaya, dan masyarakatnya saling mengasihi. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruh pimpinan negeri kami, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sampai pimpinan di level terendah. Kami mohon berikan hikmat, makrifat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga negeri kami juga menjadi negeri yang semakin baik di bawah kepemimpinan mereka. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa untuk ketahanan pangan di negeri tercinta Indonesia ini, di mana menjelang bulan Ramadan banyak kelangkaan, khususnya minyak goreng, harga kedelai yang naik, harga kebutuhan sehari-hari juga ikutan naik. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat kepada pemimpin negara kami yang menentukan kebijaksanaan ini, agar harga-harga pangan bisa dikendalikan dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat boleh semakin hari semakin membaik. Kami juga menyerahkan negara yang sedang mengalami konflik antara Rusia dan Ukraina bersama sekutunya maupun sumber penyebabnya. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, supaya para pemimpin bangsa ini boleh saling mengendalikan diri, saling mengalah, saling mengampuni, dan tidak mementingkan negara dan sekutunya, sehingga hubungan antar negara dan bangsa boleh kembali dipulihkan, bakal menjadi lebih baik, dan perdamaian dunia boleh kembali terwujud. Tuhan yang mengasihi kami, jika sebentar kami hendak melakukan aktivitas, kami mau menyerahkan aktivitas kami dari ini kepadamu. Biarlah Tuhan terus menjagai kami beserta seluruh keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh Engkau lindungi dan berkati, sehingga aktivitas kami pada hari ini boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi berkat dan saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan mendengarkan doa kami yang tidak sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga. Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Nama Yesus termulia